Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan membuat video itu tentang tingkatan level yang ada di Fiverr, yaitu terbagi menjadi 4. Apa saja? Ayo kita mulai saja. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Blogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 4 tingkatan yang ada di Fiverr. Jadi tingkatannya tersebut adalah New Seller, Level 1, Level 2, dan yang terakhir yaitu Top Rate Seller. Jika saat ini teman-teman lagi mencari hosting dan domain yang bagus dan cepat, maka saya merekomendasikan yaitu Niaga Hoster, teman-teman. Karena saya sudah menggunakannya selama 2 tahun dan saya sangat puas sekali dengan pelayanannya. Jika teman-teman ingin mendapatkan diskon 75%, nanti linknya itu saya cantumkan di pin komentar dan masukkan kode kuponnya Mas Blogger, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita baru membuat akun di Fiverr, maka kita akan berada pada tingkatan New Seller. Apa itu New Seller? Jadi New Seller itu adalah orang yang baru pertama kali membuat akun di Fiverr. Jadi levelnya itu paling bawah. Pada bagian awal yaitu New Seller, kita bisa menggunakannya, itu kita akan dapat membuat 7 active gig, teman-teman. Jadi 7 active gig itu adalah kita bisa membuat 7 penawaran skill pada akun kita. Yang kedua, kita akan bisa menambahkan extra service per gig. Jadi extra service per gig itu kayak translator. Nah, yang kayak gini, yang ini ada basic, ada standar, kemudian ada yang namanya premium. Nah, ini yang namanya extra gig. Kemudian bisa membuat custom offer. Ya, ini kira-kira custom offer itu ya penawaran proyek itu. Kemudian juga bisa menarik selama 14 hari. Itu kalau tingkatannya New Seller. Kemudian kalau misalnya kita ingin naik ke level 1, maka itu ada syaratnya, adalah ini, teman-teman. Kita sudah mengumpulkan jumlah proyek dari sejak awal kita dapat proyek dari klien sampai dengan sekarang, misalnya totalnya itu adalah $400, teman-teman. Kemudian juga syaratnya kita juga harus paling tidak menyelesaikan minimal 10 proyek atau 10 orderan. Kemudian juga kita harus menjaga rating kita itu minimal paling enggak 4.7 selama 60 hari, teman-teman. Jadi ini penting. Tar ratingnya itu bintang 5 semua, ketika dapat bintang 1 kan langsung turun, teman-teman. Nah, tapi jangan khawatir, ini masih bisa diperbaiki kalau misalnya reputasi bintang teman-teman itu turun, dengan cara kalau misalnya mendapat proyek lagi di gig teman-teman itu usahakan mendapatkan bintang 5. Nah, seperti itu, teman-teman. Nanti ini bisa naik. Saya juga ngalamin ada satu gig saya oleh klien dari India kalau nggak salah ya. Kemudian dia kasih review saya bintang 1. Jadi itu menyulitkan saya juga untuk mendapatkan misalnya di invite atau mendapatkan proyek kembali. Nggak enak juga sih lihat ada gig kita kemudian ada yang kasih feedbacknya itu bintang 1. Kemudian juga di sini syaratnya juga kita harus persentase red core-nya, respon, kemudian order completion atau on time delivery-nya ini harus 90%, teman-teman. Nah, ini juga harus kita jaga. Saya juga pernah mengalami turun ini completion-nya itu sampai ke ada 80, kadang di sini lagi di order completion-nya pernah sampai 70. Cuman ini enaknya kita bisa cepat juga balik lagi, responsnya itu bisa sampai ke 100%, tapi memang butuh waktu juga, teman-teman. Ini masih bisa juga kita perbaiki respon rate, kemudian order completion maupun on time delivery. Kalau respon ini kecepatan kita dalam membalas, misalnya dia bertanya kemudian dalam waktu di bawah 6 jam, kita respon rate kita masih bagus, kemudian order completion. Jadi ini tingkat kita dalam menyelesaikan proyek itu disebut order completion rate. Kemudian 90% on time delivery. Jadi maksudnya kita bisa menyelesaikannya sebelum, kan itu kan ada hitungan mundur kan. Misalnya kalau kita menyelesaikan proyek itu kita bisa menyelesaikannya sebelum habis waktunya, teman-teman. Misalnya kita bisa menyelesaikan selama 2 hari dan ternyata kita menyelesaikan dalam 1 hari ya, seperti itu, teman-teman. Kemudian tidak menerima peringatan apapun selama 30 hari. Lalu apa aja yang didapatkan? Nah, kalau di new member tadi, di new seller tadi hanya bisa membuat 7 active gig. Nah, sedangkan di sini kita bisa membuat 10 active gig, teman-teman. Jadi lumayan kan? Lebih banyak lagi gignya. Kemudian juga add 4 extra service per gig yang ini. Jadi kita bisa tambahkan satu lagi kalau kita mau. Nah, orang ini kan udah top rate. Sebenarnya dia bisa aja buat ini, tapi dia tetap pada 3 aja.
Sebenarnya dia bisa. Kemudian juga create custom offer. Penghasilan dia itu setelah 14 hari. Sama seperti yang ada di new seller awal yang ini sama yang ini. Ya jadi dua inilah. Kemudian kalau gimana sih mau naik ke level 2? Secara teorinya itu level 2 itu butuh ya $1.000 teman-teman. Dan kita harus bisa menyelesaikan proyek itu minimal sebanyak 50 orderan, dan kita juga harus aktif selama 120 hari, menjaga reputasi rating kita itu di minimal 4,7 selama 60 hari, dan hampir mirip sama dengan yang tadi di atas, delivery 90% respon rate score, 90% order completion rate, dan 90% on time delivery score selama 2 bulan ya teman-teman. Lalu juga kita tidak menerima peringatan selama 30 hari. Apa saja fiturnya? Jadi kita, nah ini lebih banyak lagi nih, aktif gig-nya itu kita bisa membuat sebanyak 20 aktif gig. Nah ini tadi contohkan dia sudah di level 2 teman-teman. Jadi dia sebenarnya bisa membuat 20 gig. Saya cek dulu. Ternyata setelah saya cek, walaupun dia top rate, dia hanya membuat 5 teman-teman. Sebenarnya dia masih bisa buat 15 gig lagi. Tadi kan dia maksimal bisa membuat 20 aktif. Sedangkan di sini dia hanya membuat 5 saja. Kemudian juga di sini dia bisa menambahkan 5 extra gig. Basic, standar, premium, mungkin ada yang pro satu lagi, kemudian yang ada satu lagi mungkin ultimate. Jadi sebenarnya bisa buat sampai 5, tapi dia fokusnya di 3 aja kayak gini. Create custom offer. Dia ada yang berbeda dengan level 1, bantuan dari customer support yang ada di Fiverr teman. Nah, ini kelebihannya juga. Jadi memang ini hanya ada di level 2 sama top rate kayaknya ini. Kemudian juga lama dia bisa penarikan uangnya itu selama 14 hari. Jadi contohnya kalau bantuan yang berupa customer support ini, kalau misalnya kita mendapat bad rating, jadi feedback ada klien kita yang beri kita komentar bintang 1, itu bisa kita buang teman dari profile kita. Ini enaknya kalau kita di level 2. Kemudian di top rate, ini top rate. Contohnya dia top rate dia sudah lebih 1000 orderan proyek di sini. Dia sudah aktif sebagai seller itu selama 180 hari, 6 bulan ya teman-teman. Dia sudah menyelesaikan minimal 100 orderan proyek, sudah mencapai jumlah earningnya itu sampai 20.000 proyek minimal atau lebih. Kemudian bintangnya juga minimal 4,7 selama 2 bulan. Delivery 90% respon rate, skornya juga order completionnya 90%, juga untuk on time juga 90%, dan tidak menerima peringatan dari Fiverr. Kemudian di sini dia bisa membuat 30 aktif gig ya. Sekarang kita lihat dia kan udah top rate. Ternyata dia hanya membuat 4 aja gignya. Kemudian juga di sini bisa menarik earning. Nah, ini yang berbeda dengan yang ada di top rate di level 2 tadi. Kalau ini 14 hari, dia di sini dalam waktu 7 hari, teman-teman. Nah, menurut saya ini saja tingkatan level yang ada di Fiverr. Semoga tingkatan level ini paling enggak bisa sedikit memberi gambaran bahwa tingkatan level ini, nah yang kayak gini. Jadi kalau teman-teman menemukan ada tulisan level 2 seller, kemudian top rate, ya itu berarti dia sudah dibilang sangat ahli lah, paling tinggi lah di top rate. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, nanti silakan berkomentar di kolom bawah, dan jika teman-teman ada lagi yang misalnya mau dibuatkan video apa lagi juga, nanti tambahkan juga masukannya di kolom komentar ya teman. Oh ya, tolong bantu share dan like video ini supaya nanti membantu video ini ditemukan bagi teman-teman yang lainnya mau pengen belajar Fiverr secara serius. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.